jualannya mereka itu kayak toko kosmetik terus yang jaganya anak muda. Dan kita sebagai semua di lingkungan yang sering ngobat, kita tahu ciri-ciri orang itu. Jadi walaupun kita pergi kemanapun, ke jalan misalnya kita di sini, nanti ke jalan mana, nemu toko seperti itu, kita sebutin obat yang kita mau, pasti dilayanin. Kadang itu bisa berbahaya. Dalam arti kata, ada yang mau sepi obat campur minuman keras. Wow, tambah dong. Iya, emang efek. Ini kasus Vina deh, kita contohin. Ya, dia sudah minum obat campur minuman keras. Perbandingannya apa? 1 eksimer itu sama dengan 3 obat warung ini. Oke, di studio sudah hadir Adi yang sangat menginspirasi, dan beliau ini sudah pernah memakai obat-obatan dulunya. Nah, sekarang beliau sudah berhenti dan ingin memberikan inspirasi atau edukasi ke teman-teman yang saat ini mungkin masih makan obat-obatan seperti itu, termasuk gue juga, obat sakit perut. Nah, ya lu tahu lah ya, obat-obatan gitu yang bikin kita jadi ngefly, apalah segala macam itu. Nah, gue pengen tahu cerita lu dari sejak kapan gitu untuk nyobain obat-obatan seperti ini, dan kenapa waktu itu? Awal saya mulai obat-obatan itu dari SMP ya, SMP kelas 3. Sebenarnya awal juga bukan ke obat sih, lebih karena turunannya, karena lagi SMP kita awal udah bisa ngerokok terus langsung lebih ke minuman dulu, karena circle dari minuman itu teman-teman nyobain obat, makanya karena terus juga karena pergaulan yang terlalu bebas ke sana ke sini, dan kebetulan kan saya dari keluarga yang broken home, jadi ya tidak selalu diperhatikan gitu. Sampai sekarang juga saya coba udah setahun lebih sih untuk mengurangi obat-obatan itu, karena tahu sendiri akibat dan dampak efeknya. Berarti yang mempengaruhi itu satu yang gue bisa tahu ya, kesimpulannya keluarga yang broken home gitu. Akhirnya cari di luar, ketemu sama lingkungan yang peminum, terus itu ada yang pakai juga ya. Akhirnya coba nih gitu ya. Di situ. Iya, di situ. Jadi karena circle yang ke situ aja ya, jadi kita jadi keterbiasaan. Jadi kalau langsung ditawarin obat, ibaratnya itu, apalagi kita jiwa muda ya, jiwa muda dalam arti kata, dengan lingkungan seperti itu, abang-abang gua ada yang make, ada yang ngobat, ada yang gele apa. Jadi tahap-tahapan itu mau saya cobain dalam masa itu ya. Jadi ketika itu ya saya cobain, tapi kalau obat ternyata susah untuk berhentinya, karena di badan sendiri jadi keterbiasaan gitu jadinya. Bukan gitu. Nah, ketika mengkonsumsi obat-obatan tersebut, apa yang dirasakan? Lalu kalau tidak mengkonsumsi, bagaimana reaksi tubuh waktu itu? Untuk pemakaian obat sendiri, ibaratnya ketika dirasakan jadi moodnya lebih bagus. Moodnya lebih bagus, lebih kayak serasa positif juga. Apa yang dilakukan itu jadi pede dia. Pede untuk melakukan sesuatu hal. Makanya saya di sini mengingatkan, ibaratnya obat-obatan ini ya harus difokuskan ke jenis narkotika kayak gitu, narkoboy kayak gitu, karena sampai sekarang itu masih digolongkan untuk obat keras dengan resep dokter. Sedangkan dampak efeknya itu ya sama aja dengan narkotika gitu. Jadi memang ada yang khusus untuk obat-obatan tertentu yang bisa men-trigger orang jadi pede dalam berbicara, dalam beraktivitas kayak gitu yang disarankan dokter. Ada yang begitu? Ada, itu ibaratnya salah satu obatannya seperti TM gitu kan, dia membuat kayak mutu enak gitu. Ibaratnya kalau misalnya ngapa-ngapain pede. Maka dari itu kita kalau lihat di jalan ke anak-anak muda, sampai saya lihat tuh, ternyata masa-masa saya yang dulu sekarang mereka pada masih ya, sebenarnya nanti dampak efeknya akan jelek ke depannya gitu.
Karena saya melihat anak-anak muda sekarang mayoritas pasti kadang pemakai, karena kalau obat itu nggak terlalu terciri, beda dengan minuman atau yang lain. Kalau minuman kita dibatasi dengan baunya nih apa, kalau obatan simple dan nggak, orang juga nyangka dia bukan pemakai atau apa, tapi yang tahu hanya diri dia sendiri sih gitu, terkecuali dia apes gitu ya kan, kena orang lain atau circle-nya gitu. Kita lihat memang di berita-berita juga ya, kalau misalnya ada gangster kayak kemarin gue lihat itu ada yang tawuran gitu, bawa celurit lah segala macam itu. Terus mereka dengan beraninya ya pokoknya kayak berbuat kriminal lah di belakang, di publik kayak gitu. Apakah itu ada memang terindikasi ada dorongan ngobat dulu sehingga dia bisa tega atau nggak punya pikiran untuk yang normal gitu? Ada nggak? Ya pastinya ada. Kalau misalnya dia tawuran 1 dari 10, mungkin nggak 10-10-nya, tapi bisa setengahnya, bisa 6-nya, bisa 7-nya. Itu pasti dia mengkonsumsi buat obatan. Dan yang lain juga dipengaruhi karena faktor lingkungan dan hobi. Mereka nganggapnya itu sebagai hobi, ibaratnya mengeluarkan jati diri, keberanian, namanya cari nama biar orang lain menyegani mereka. Kadang-kadang obat itu juga membantu biar moodnya itu bagus. Jadi oh begitu ya. Oke. Jadi ya memang ngaruh juga ya obat itu biar ada apa namanya itu kayak keberanian supaya disegani kayak gitu. Jadi ingin membuat sebuah personal branding sendiri, gue berani gitu. Iya. Wah, sebegitunya ya. Nah, dalam membeli atau segala macam, dari mana memperoleh obat-obatan seperti itu? Apakah memang ada kurirnya atau ada bandarnya atau dari mana itu dapetin? Waktu itu. Sebenarnya pola untuk orang-orang yang berjualannya itu tiap kota itu ada. Sebenarnya tiap kota itu ada, karena saya dulu sebelum di Jakarta juga di kampung saya tuh ada, pokoknya kalau kita plat itu plat E lah, ya kan, plat E ke plat A ke plat B. Nah itu tipe-tipe penjualannya itu sama, dalam arti kata mereka itu jualannya mereka itu kayak toko kosmetik, terus yang jaganya anak muda. Dan kita sebagai semua di lingkungan yang sering ngobat, kita tahu ciri-ciri orang itu. Jadi walaupun kita pergi kemanapun, ke jalan misalnya kita di sini nanti ke jalan mana, nemu toko seperti itu, kita sebutin obat yang kita mau, pasti dilayanin. Jadi tipe-tipenya kayak toko kosmetik yang displaynya itu seadanya, nggak terlalu komplit atau apa. Nah di situ ciri-cirinya seperti itu. Jadi di tiap kota pasti mayoritas dominan atau pasti ciri-cirinya sama. Ya. Jadi gue ingat waktu itu Pak Gubernur KDM waktu itu kan nggak tahu daerah Bekasi apa di Bogor waktu itu ya. Dan gue lihat pokoknya sidak gitu, ada warung kecil kayak gitu-gitu, ada yang pokoknya seperti yang Mas bilang tadi, displaynya ya nggak terlalu rapi lah, ini jualan apa sih, kayak Indomie kopi lah kayak gitu, cuman kok agak aura-auran gitu. Terus pas dibuka ternyata situ obat-obatan tapi yang murah-murahan kayaknya, kayak gitu. Terus gue dengar juga ada berita tuh kalau kurir sama kurir itu kayak ada kode-kode gitu nggak sih, misalnya difotoin gue taruh di meja gitu. Enggak, itu biasa. Sebelumnya kalau kode-kode, karena saya langsung belinya ya. Kalau untuk ke kurir enggak, tapi saya udah pengalaman ke teman saya ya WhatsApp itu, tapi jangan pakai HP-nya dia, jangan pakai HP yang orang yang mesen. Sebelumnya pasti pernah ketemu, ya kan? Dari ketemuan itu dicincai lah omongan seperti apa, kodenya seperti apa, dan riwayat chatnya itu langsung dihapus biasanya. Terus beda HP juga, seandainya saya pengedar atau kurir. Kurir kan satu HP, tapi yang bandar ini kalau misalnya hubungin kurir yang beda nomor, tapi dengan catatan mereka udah saling koordinasi begitu.
Berarti memang ada yang bisa produksi ya di negara ini ya. Maksudnya ya mungkin yang apa itu kan pohon ganja ya atau pohon apa sih sebenarnya yang dari bahan-bahannya itu emang gampang diproduksi ya? Sebenarnya itu ya ibaratnya obat kesehatan, Mas. Obat kesehatan. Obat kesehatan dengan label G atau merah. Biasa kalau obat kesehatan dengan label G atau merah itu obat keras yang dianjurkan untuk resep-resep dokter. Kalau Mas bilang obat-obat murah, obat-obat warung, kalau kita mengkonsumsi secara berlebihan juga efeknya akan jelek juga. Nah, sama seperti itu. Biasa kayak TM itu biasa dia dikonsumsi untuk setelah operasi besar. Setelah operasi besar itu menaikkan mood dia, menaikkan jadi lebih baik gitu. Sebelumnya kan karena operasi. Jadi intinya dari obat-obat itu obat-obat yang memang diproduksi oleh kesehatan dan sebenarnya digunakan oleh pihak kesehatan karena kita memakai berlebihan. Entah itu sekarang warung jamu atau apa kan, kita lihat sendiri segala sesuatu juga kalau sedikit dan cukup ya nggak jadi masalah, tapi kalau berlebihan pasti efeknya jelek gitu. Ya. Dan gue udah tahu efeknya kalau misalnya udah dimakan terus rasanya ngefly, terus percaya dirinya tinggi gitu. Nah, biasanya tuh berapa lama tuh ada proses seperti itu? Ada nggak sejam 2 jam gitu? Apa tergantung obatnya? Ya tergantung obatnya, semua jenis obatnya ya. Boleh saya nyebutin. Kayak obat yang warna kuning atau apa dia kembali lagi ke cocok untuk orang. Karena setiap orang itu beda sama kita, seleranya apa. Ada yang obat ketika dimakan dia moodnya santai, diem, agak lemes. Ada yang agresif dan biasa untuk berapa lamanya itu tergantung pemakaian dia jumlahnya. Orang bilang orang pakai sabu tuh sehari semalam nggak tidur, jarang makan. Mengonsumsi obat juga kalau misalnya lebih dari 10-15 itu sama efeknya. Bisa dia 1 hari 1 malam juga nggak tidur juga bisa. Tapi tergantung jenis obat yang dia pakai. Begitu. Jadi untuk obat-obatan itu emang levelnya bukan level kayak kita ganja atau nyabu, tapi itu masif di lingkungan kita dan itu pasti ada. Ibaratnya ada di sekitar kita dan di jalan-jalan itu karena murahnya itu. Jadi efeknya kerugiannya walaupun itu kita bisa kalau nggak diingatkan untuk menyetop nih kebiasaan seperti ini. Nah anak-anak yang di jalan pasti akan bisa merugikan kita ke depannya dalam arti kata karena dia mengonsumsi obat-obatan apa. Jadi pastinya itu kalau merugikan untuk diri sendiri mah nggak jadi masalah. Tapi ini mayoritas udah dia mengonsumsi obat-obatan tapi merugikan orang lain. Itu yang jadi masalah. Iya benar-benar. Kalau misal minuman juga sama ya, minuman keras gitu kan bisa mabuk apa. Ada gue lihat juga ya apa berbuat kriminal dengan bayi gitu kan, dihancurin bukan dimatiin lah kayak gitu. Dan itu di luar kesadaran kan. Kayak misalnya kita nyetir minum itu juga merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Iya. Nah, itu juga dengan obat-obatan ini ya. Kayak gangster gitu. Oh iya benar. Kalau misalnya seperti minum-minuman itu sama obat-obatan hampir sama, tapi kalau minuman kayaknya terlalu ekstrim dan ibaratnya setengah sadar di emosi. Kalau misalnya obat-obatan itu setengah sadarnya kepercayaan diri. Jadi antara emosi sama kepercayaan diri emang beda tipis. Tapi kalau misalnya orang yang habis minum, karena pengalaman juga sebelum ngobat-obat saya juga peminum ya. Jadi turunannya itu jadi ini bukan pede. Jadi kalau misalnya minuman malah lebih keras. Jadi sebelum dia efek minuman itu habis, serasa kita tuh paling berani malah sering nantang-nantangi. Makanya kalau misalnya orang yang habis minum sama ngobat ada perbedaannya. Kadang-kadang orang yang habis minum ada yang tipe-tipe habis minum, wah ini kayaknya rese, dia ngomong-ngomong mulu. Apa ada kembali lagi semua dari diri masing-masing dan selera mereka sebenarnya. Mereka kadang-kadang
wah gue udah biasa minum, enakan minum nggak ngobat, ya mereka jalanin yang itu. Intinya juga sebelum saya berhenti obat-obatan itu ada turunannya. Ibaratnya turunannya saya pernah nyobain, pokoknya semua udah saya cobain. Dan ibaratnya biar nggak jadi keterbiasaan, saya nguranginnya bukan ngurangin total dari 100 ke 0, enggak. Jadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan itu juga di circle yang itu aja. Jadi ketika saya nggak ngobat, saya ngalihin ke minuman. Jadi keterbiasaan obatnya itu hilang, tapi yang minumannya tetap. Nah dari situ ya udah, jadi obat ini udah diseling. Kadang itu bisa berbahaya, dalam arti kata ada yang mengonsumsi obat campur minuman keras. Wow, tambah dong. Iya, emang efek ini kasus Vina deh kita contohin. Ya, dia sudah minum obat campur minuman keras. Efeknya itu udah nggak terkendali, dalam arti kata dia sadar dengan apa yang dia lakukan, tapi ngebuat solusinya itu jadi gampang gitu. Jadi serasanya gue berani ngelakuin apa aja, masalah resiko apa buat ntar. Tapi karena itu dua-duanya, ada yang orang mengonsumsi obat campur minuman dia benar-benar teler, dan ada yang seperti kayak kita kasus Vina itu, ada yang mengonsumsi obat sama minuman malah lebih anarkis. Tapi kan kembali lagi, bila itu dilakukan secara masif atau selama bertahun-tahun pasti ada efek kesehatannya gitu. Berarti efek obat tersebut tergantung dari orangnya ya. Kadang-kadang tambah kalem, kadang-kadang tambah brutal gitu. Mungkin karena memang imun tubuh seorang beda-beda ya. Iya benar, kalau misalnya mereka cocoknya untuk minuman ya minuman, ada yang cocok berganja ganja. Tapi kalau kenapa obat-obat itu masif dan banyak yang mengonsumsinya itu gampang dibandingkan minuman atau seperti kita ganja atau yang lain. Kita untuk membeli obat-obatan lebih mudah, kalau minuman juga emang lebih mudah. Kembali lagi, minuman itu juga sekarang ada yang online juga ada, di marketplace juga ada. Nah kalau untuk ganja kan kita misalnya pemesan itu harus sembunyi-sembunyi bener-bener karena emang ada larangannya gitu. Nah mau saya di obat-obatan itu bener-bener, karena obat-obatan ini masih produksi ya, karena emang obat-obatan ini obat-obat kesehatan yang disalahgunakan gitu. Iya. Terus kalau kita bicara efeknya, kalau misalnya nggak makan obat tersebut, apa ada gejala-gejala nggak, reaksi-reaksi di tubuh gitu? Misalnya nggak bisa tidur, pengen jalan atau kemana gitu. Nah, efeknya sendiri juga biasa kalau misalnya orang mengonsumsi obat itu biasa dia efeknya gelisah. Kalau enggak itu gelisah. Terus kayak ibaratnya nggak karuan gitu, mau ngapain bingung gitu. Terus jadi ngapa-ngapain itu dia malas dan untuk kembaliin ke moodnya dia ya emang harus minum ini. Jadi kembali lagi ke sugesti pikiran sebenarnya untuk mengurangi obat-obat ini. Kalau misalnya kita mensugesti pikiran kita bisa, tapi karena obat-obatan ini masalahnya jadi ketergantungan ya. Iya, ketergantungan yang dibiasakan tiap harinya. Jadi kalau misalnya kita tiap hari makan sarapan ya dia juga kayak gitu. Jadi keterbiasaan itu kalau hilang satu kayak hidup kita ada yang hilang gitu, ada yang kurang gitu. Berarti mindset atau pikiran kita bisa istilahnya itu menurunkan habit gitu. Misalnya kayak pagi-pagi kita sarapan dengan yang bergizi atau segala macam. Kalau nggak sarapan pagi kayaknya rasanya ada yang hilang gitu. Atau kalau kita mau percaya diri ya harus ngobat dulu. Padahal bisa dengan sugesti ya. Bisa. Itu kembali lagi semua orang dengan sugesti. Makanya kalau kita di dunia ini jadi kembali lagi ke pemikiran positif. Sugesti yang positif. Kalau misalnya mereka kan karena lingkungan circle-nya karena menjadi keterbiasaan, maka sugesti dia tuh obat-obatan aja yang bisa menaikkan imun mereka, yang bisa
membuat mereka lebih pede. Bahkan ketika sakit pun ke puskesmas atau klinik diberikan obat puskesmas klinik, mereka lebih milih obat-obat yang biasa mereka pakai. Karena apa? Sebenarnya mereka itu tahu ini fungsinya, kegunaan obat ini apa loh. Sebenarnya mereka tahu. Maka dari itu dengan yang kebiasaan mereka bersugesti, obat ini mah kadarnya terlalu rendah, nggak bakalan nyampe ke badan gua. Nih, yang ini ibarat dosisnya persentasenya lebih tinggi, ini pasti lebih cocok buat gua, atau pasti penyakit ini sembuh dengan obat ini dibandingkan obat yang dari resep dokter. Gitu ya. Oke. Berarti memang ya ada korelasinya ya. Iya. Hal-hal seperti itu. Dia lebih paham berarti ya. Jadi semua juga dia lebih paham sebenarnya. Iya, mereka semua lebih paham. Bahkan kalau misalnya dia nggak ada duit atau apa, mereka beli, karena ini obat-obatan ini biasanya di konsumsi dari menengah ke bawah ya. Dari menengah mayoritas ini, nggak tahu yang atas juga pasti ada, tapi kan nggak seperti mayoritas ini ya. Mereka kalau nggak ada uang atau apa biasa mengonsumsi obat warung yang seenggaknya efek kandungannya hampir sama, dosisnya ditinggiin. Misalnya yang lain obat kalau kita bepergian biar nggak mabuk, obat itu efeknya itu sama dengan kayak eksimer kayak gitu yang kuning. Perbandingannya apa? 1 eksimer itu sama dengan 3 obat warung ini. Mereka udah perhitungin. Jadi kalau misalnya ngituin obat ini, mereka butuh biasa 3 atau 4, berarti yang ini saya harus makan segini biar dapat. Jadi kembali lagi mereka juga cari solusi biar keterbiasaan mereka itu terpuaskan gitu. Jadi biar mereka moodnya juga jadi lebih bagus atau apa. Makanya harus keterbiasaan dari obat-obatan itu. Makanya kalau misalnya nggak ada uang atau apa, obat warung aja nih. Karena kan sebelumnya kita kembali lagi, mereka itu tahu sebenarnya untuk fungsi dari obat-obatan ini. Karena kembali lagi sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi dosisnya aja, jumlahnya aja yang diperbanyak. Jadi itu mensugesti mereka bahwa itu sama, dan ketika diminum ya udah, karena mereka mensugesti sama ya jadi kebawahnya sama kayak seperti minum obat-obatan yang mereka biasa minum gitu. Oke, saya bisa paham jadinya. Makanya di kampung gue waktu itu ada yang dicampur sama apa tuh, jamur-jamur atau obat-obat ini dicampur sama ini, jadi rasanya begini gitu. Dia mungkin karena nggak ada uang, jadi akhirnya dia memberikan eksperimen sendiri gitu. Iya, ada yang begitu ya? Ya ada. Ibaratnya bahkan bukan hanya obat-obatan yang bereksperimen. Kalau kita peminum juga air teh dicampur dengan alkohol yang dari kesehatan. Itu mereka bereksperimen seperti itu. Kadar air kesehatan kan nanti dia campurin kalau yang peminum. Soalnya di lingkungan saya juga ada yang seperti itu. Mereka jadi karena saking nggak ada uangnya, ke P3K ambil alkoholnya, bikin teh, campurin ke situ. Ada efeknya. Ada efeknya sama. Karena mereka kembali lagi itu ada kadar alkohol ya. Sama dengan obat-obatan. Obat-obatan juga mereka tahu fungsinya, dosisnya dilebihin, jumlahnya dibanyakin. Kalau nggak ada uang begitu. Makanya disebut penyalahgunaan obat. Iya. Karena obat ini kalau bilang, stop dong obat-obat ini. Tapi kan ini buat kesehatan, produksi. Jadi biasa juga saya nggak tahu ya asal mula kenapa dari kesehatan itu diturunkan atau apa. Pastinya ada resep dokter yang benar-benar ada klinik atau rumah sakit atau ya toko-toko itu yang benar-benar berizin. Tapi cuman mungkin ada oknum-oknumnya yang menggunakan, tahu nih anak-anak muda ini suka ini nih, efeknya seperti ini. Karena dari tahun ke tahun itu obat itu namanya pasti berganti, tapi efeknya kurang lebih sama. Begitu. Sama kayak judul ya, situsnya ganti-ganti sama permainannya sama. Iya, ya sama. Iya. Berarti gini ya bro ya, kalau misalnya obat yang disarankan sama dokter, saran dokter itu udah jelas,
itu jelas ya, maksudnya fungsinya ini, misal obat batuk misalnya. Oh ya udah obat batuk misalnya supaya nggak ngantuk misalnya. Oh minum obat ini biar otak sarafnya kerangsang gitu. Tapi kalau dicampur dengan hal-hal lain misalnya ini mungkin eksperimen apa, itu bisa membuat ngefly atau bisa begitu ya. Ada yang bisa begitu, ada juga yang hal bodoh. Dalam arti kata mereka bereksperimen bukan malah seperti yang mereka mau. Terkadang dari eksperimen itu mereka jadi bisa sampai dibilang overdosis, nggak overdosis sih, tapi lebih ke sakit, kegangguan badannya, karena ya sama aja dia mengonsumsi yang tidak seharusnya, atau di saking bereksperimen badan dia itu malah lebih sakit atau drop. Bahkan ada teman saya itu ya sampai meninggal. Hah? Iya, jadi dia kalau kata teman saya ya, ibarat di kampus dia kan konsumsi ibarat bareng sama saya. Bareng sama saya ya, suka beli bareng apa. Mungkin karena dia nggak ada duit atau apa. Jadi ada tuh obat-obatan warung yang cair campur dengan obat-obatan biasa dia minum sama minuman. Nah, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali dia ngerasanya nggak apa-apa. Karena orang yang bereksperimen seperti itu biasa sebelumnya dia udah nyobain dulu. Jadi ketika sekian kalinya dia nyobain, mungkin badannya itu udah nolak atau enggak, udah sebenarnya badannya itu udah ada yang sakit, udah ada gangguan. Tapi karena dia keterbiasaan, wah nggak ada obat atau apa ya, gue eksperimen lagi kayak kemarin, toh gue nggak kenapa-napa, nggak sampai mati kok atau apa. Tapi kenyataannya karena misal badan dia tidak udah nggak kuat lagi, ya imbasnya seperti itu, bahkan menimbulkan kematian. Wah, jadi parah juga ya kalau udah berlebihan ya. Iya. Oke, sejauh apa pengaruhnya lingkungan yang bisa mengubah seseorang menjadi buruk atau menjadi baik? Lingkungan pengaruh apa? Pengaruh banget. Pengaruh banget ya. Pengaruh banget. Karena di lingkungan itu kita kembali, biasa orang-orang kayak gitu itu butuh perhatian, Pak. Butuh perhatian. Butuh perhatian, butuh diakuin. Ya, butuh diakuin ke entah lingkungan sekitar, entah keluarga. Jadi walaupun kita harus di lingkungan, saya apresiasi ke orang lah. Walaupun sebenarnya buat apa kita tuh anggap orang biar dia tuh selalu baik gitu. Jadi kita harus mengapresiasi sesuatu itu dengan baik. Jadi ya begitu Mas. Apresiasi. Jadi mereka sebenarnya butuh perhatian sih, intinya butuh perhatian dan butuh diakuin sama lingkungan. Betul. Dan kemarin gua dengar wawancara adiknya Ahmad Joni. Adiknya Ahmad Joni. Atau lupa gua namanya. Kakak gue katanya gitu. Begitu. Karena ya saya tuh nggak ada perhatian. Jadi begitu pulang dari penjara waktu itu ke rumahnya, barang-barangnya udah di luar gitu. Istrinya udah nggak ada, anaknya nggak ada. Akhirnya ngapain gue hidup gitu. Ya udah gue makai lagi. Ya, gue lebih enak di penjara. Gitu. Itu karena nggak ada pengakuan, nggak ada perhatian dari keluarganya. Berarti valid itu ya? Itu valid banget. Apalagi kita contohkan kalau Mas Amarzoni mungkin, wah gua udah ditinggal bener-bener, sekalian aja gua ditinggal aja sama semuanya. Mungkin dia berpikirnya ya udah pakai lagi. Itu kan kembali lagi sama pemikiran positif dia. Kan kalau misalnya orang di depan orang face to face, terkadang dia bisa berbicara, tapi terkadang keterbiasaan dia juga nggak bisa dibohongin, karena dia sendiri yang tahu gitu. Karena ketika kita terpuruk ada 2 pilihan, makin terpuruk apa berubah. Kalau untuk di tengah-tengah itu jarang. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu juga kan dia akan jauh lebih baik atau lebih buruk, seperti itu. Jadi ada 2 pilihan seperti itu. Mungkin kayak Amarzoni, ya udahlah sekalian aja, pilihannya yang lebih buruk aja udah. Dan bukan anehnya,
Dan alhamdulillahnya ya, gitu dikenalin sama pacar barunya kan sekarang, mungkin akan menikah. Kok jadi berubah gitu? Yang tadinya badannya nggak diurus jadi bagus, cukur rambut, jadi ganteng lagi gitu. Itu ngaruh banget kalau orang lagi make itu, terus ada orang yang benar-benar peduli, yang ngajak dia ngobrol, keluarga lah atau siapapun itu berpengaruh ya. Ya sangat berpengaruh. Ibaratnya kalau misalnya kita kembali lagi, itu kan mereka mengkonsumsi obat-obatan karena sugesti dan kebiasaan. Nah, kita harus juga membiasakan dengan positif, dalam arti kata kita jangan waktu-waktu kita dibuat kosong. Jadi kita harus setiap beraktivitas. Ketika kita beraktivitas, ntar kalau keterbiasaannya itu berlanjut juga untuk obat-obatan, dia akan lupa. Ibaratnya pasti dia maunya beraktivitas. Kita kembali lagi, ini karena keterbiasaan harus dilawan dengan keterbiasaan. Kita kembali lagi, keterbiasaan yang buruk kah, keterbiasaan yang baik kah? Seperti itu, kita harus mindsetnya bisa mau berubah asal kita mau begitu. Oh, berarti kebiasaan yang kalau lagi kosong, lagi bengong, ngapain itu harus dilawan dengan kegiatan yang sebaliknya, yang positif berarti. Misalnya kayak ngobrol sama orang atau ya diskusi tentang kerjaan, bisnis, pokoknya yang jangan obat gitu ya. Iya, ibaratnya pekerjaan, dia ngelakuin pekerjaan deh. Dia harus memiliki pekerjaan tetap atau dia punya progres atau tujuan. Intinya kekosongan ini dia harus pakai untuk kegiatan kerja atau apa. Biasa kalau kita udah kerja, udah kerja 8 jam sampai 10 jam capek, tidur. Cuma makan tidur. Jadi itu keterbiasaan itu akan hilang. Kalau kita diganti dengan kesibukan yang positif atau kesibukan kerja seperti itu. Oke. Sejauh mana pentingnya rumah rehab sama penjara dengan untuk obat yang nyobain obat-obatan? Obat-obatan ini pastinya mana lebih cocok masuk ke rumah rehab atau di penjara? Opini lo deh. Opini saya sih lebih ke rumah rehab ya, daripada di penjara. Apalagi kalau kita ngomong obat-obatan ini, sebenarnya obat-obatan ini jarang sekali yang masuk dalam penjara. Tapi mereka masuk di penjara, efek sebelumnya mengonsumsi. Intinya mereka mengonsumsi dulu lalu mencuri. Dia masuk penjara gara-gara mencuri itu. Tapi sebelumnya itu karena dukungannya dari obat-obatan itu. Jadi mereka itu di penjara ya karena sebenarnya bukan obatnya, tapi aktivitas setelahnya. Karena beda dengan kayak ganja atau sabu, itu kan udah jenis narkotika yang pasti dilarang. Karena obat-obatan ini jadi obat-obatan kesehatan yang disalahgunakan. Jadi untuk di penjara itu belum ada sih, saya belum lihat orang yang pure dia ngobat langsung masuk penjara. Ada juga dia ngobat kegiatan selanjutnya yang akibat dari obat itu. Iya, akibat dari obat itu. Entah dia mencuri atau bertindak kekerasan, pasti kegiatan setelahnya. Gitu. Berarti kalau yang pure cuman konsumsi itu lebih cocok ke rumah rehab ya? Iya, lebih ke rumah rehab. Di rumah rehab juga kita kembali kesadaran masing-masing. Kesadaran masing-masing dalam arti sugesti. Kita kembali lagi ke sugesti pemikiran. Kita ke rumah rehab juga kalau misalnya sugesti kita ketemunya circle saya pemakai ketemu pemakai lagi, kita kembali lagi. Akan lebih baik kah atau lebih buruk kah? Dalam arti kita masuk rumah rehab, ketemu bandar. Bandar rumah rehab itu formalitas saja. Apa kita akan menjadi di situ kan pilihannya jadi dua. Kita berubah apa kita nambah channel? Sebentar. Oke, rumah rehab sama penjara. Ini kan dugaan kerasnya. Kan isu-isu yang berita juga banyak ya. Ini ada industrinya gitu. Bahkan orang bisa pakai di dalam penjara atau bisa order, bisa apa. Yang penting ada ini. Iya. Ada kan berita-berita seperti itu? Ada pastinya. Jadi kan kembali lagi, mereka masuk penjara itu untuk penebusan dosa mereka atau konsumsi mereka apa nambah channel ke depannya. Untuk kebiasaan kita kembali lagi, pilihan kita masing-masing akan mau lebih baik kah atau lebih buruk kah.
di penjara itu ya tergantung kita sendiri. Ibaratnya yang kita lihat dengan yang Mas tadi bilang itu emang kenyataannya seperti itu. Ada yang nama bandarnya, ibaratnya ada yang konsumsinya, ada yang ngirimnya. Semua juga udah terorganisir. Industri. Kalau dibilang industri mungkin bisa jadi sih, tapi intinya pasti ada bandar pasti masuk. Ibaratnya mereka kan juga enggak sekonyong-konyong langsung satu orang ini mesen nih, pasti mereka itu sebelumnya di bandar. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada bandar di rumah rehab misalnya 5.000, ada 5.000 orang yang direhab, terus di penjara ada 10.000. Bukankah ini adalah ladang? Ini kesempatan ada, atau ini adalah momentum. Kalau jualan di sana akan jauh lebih cepat lakunya dibanding random. Iya ya benar. Ya itu dari kacamata bandar loh. Iya dari kacamata bandar pasti itu akan jadi kesempatan yang sangat bagus. Dalam arti kata karena mereka semua keterbiasaan yang sama. Karena keterbiasaan yang sama, mereka akan cari solusi masing-masing. Biar kadang-kadang ada di rumah rehab dari 5.000 itu yang benar-benar akan berubah, entah setengahnya atau lebih, kita tidak tahu. Tapi intinya pasti ada di salah satu dari mereka juga memanfaatkan situasi itu. Oknum lah ya. Iya. Berarti berubah atau enggaknya itu memang tergantung sugesti atau mindset yang dimiliki oleh masing-masing ya. Kalau memang mungkin ada hidayah atau mungkin ada pemikiran, wah gua harus berubah, itu kembali lagi hidayah juga kalau kita nggak dipemikirin pola pikir positif, nggak menjadi hidayah. Itu akan ada dengan kegiatan yang positif yang kita lakukan. Nggak sejuk sekarang saya langsung besok berubah, nggak pakai tato, itu dapat hidayah. Pasti kan sebelumnya ada proses sebelum mencapai sebuah tujuan. Biasa seperti itu. Kalau dari komunitas sendiri, misalnya teman-teman lu atau lingkungan lu, ada nggak sih yang berubah gara-gara misalnya lihat kucing ditabrak, atau misalnya salah satu orang tuanya meninggal, atau apa? Kira-kira ada nggak temuan-temuan itu yang bikin berubah? Ada pastinya, karena orang tua meninggal ada itu. Karena mereka punya adik, jadi ngerasa bertanggung jawab dan lebih mau benar-benar berubah. Terus ya ada seperti itu semuanya. Ada memang kejadian-kejadian seperti itu ya. Iya. Dan kalau lu sendiri yang bikin berubah dan udah setahun ini nggak konsumsi itu, apa? Keluarga sih. Apa gimana dengan keluarga? Intinya saya sekarang punya anak cewek, ibaratnya punya anak cewek. Jadi saya takut karena saking saya tahu lingkungan circle seperti itu, saya nggak mau apa yang saya lakukan itu nanti anak saya juga sama melakukan. Jadi saya berpikirnya ya udahlah, udah bukan masanya. Dan pasti juga karena saya juga dengan istri saya ibaratnya ketemu atau menikah dengan istri saya yang sudah tahu dengan kebiasaan saya. Jadi tahun-tahun pertama saya dengan istri saya masih make. Maksudnya istri juga? Enggak. Tapi karena keterbiasaan saya, dia mengetahui. Jadi ketemu dalam arti kata udah tahu nih anak-anak ini nongkrongnya di sini. Wah, udah nggak jauh. Tapi ya karena udah jodoh ya kita berdua ya jadi suami istri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana peran istri untuk pecandu ya atau yang pernah konsumsi obat sehingga dia bisa berubah? Dan tadi kita udah bahas sama Marzoni ya, dan benar-benar beliau berubah. Ya pengaruh keluarga atau istri ya sangat berpengaruh. Karena kalau misalnya kita kembali lagi kan sesuai dengan awal yang dibutuhkan perhatian. Jadi kalau misalnya istri yang sangat pengertian, mereka terkadang akan meninggalkan orang yang pecandu itu. Tapi kalau berpikir positif, dengan ditinggalnya pecandu itu dari istrinya, sebenarnya istrinya tuh mau si suami ini untuk berubah.
bukan mau benar-benar ditinggalin. Seandainya dia berubah atau berpikiran dia nggak mau masih punya keluarga, pasti dia akan berubah. Biasa namanya cewek itu kalau misalnya dia ngomong enggak, padahal niatan dia iya. Nah, sama seperti itu, karena dia tahu kebiasaan saya seperti itu, pernah diancam untuk bubar. Jadi saya dari situ berpikiran sebenarnya ternyata udah kesini bukan maksud dia seperti itu, biar saya tahu loh bagaimana sendiri atau ditinggalin orang-orang gitu. Ini kan nggak mudah ya bro ya, nggak mudah lah. Lo ketrigger karena memang udah punya anak kan, berubah, dan pasti lo dari 100 itu ke 99 terus sampai 0. Iya. Itu kan proses ya, nggak langsung bisa ngamuk gitu ya. Bisa ngamuk. Itu pasti butuh proses yang panjang dan ibarat kegiatan kita kembali lagi. Karena kalau kita mengisi waktu dengan kegiatan kerja itu akan bahkan terkadang kondisi terpuruk bukan malah benar, malah membuat kita akan makin terjerumus karena udah merasa putus asa atau apa. Jadi fase saya pernah pengangguran itu malah bukan cari kerja, malah karena keterbiasaan saya mendorong keterbiasaan saya itu harus terus dilakukan. Kalau sekarang karena keterbiasaan saya untuk bekerja, jadi keterbiasaan yang sebelumnya itu udah tidak dilakukan lagi. Intinya kegiatan yang positif. Wah, mantap sekali, kegiatan yang positif. Jadi memang harus diisi dengan kegiatan yang positif. Gak bisa kalau nganggur malah itu tambah jadi ya. Wah, apalagi nih, soalnya di kampung ada tuh, di kampung gua malah nyolong gitu kan, nyolong tabung gas dijual buat beli itu yang warung-warung itu, buat warung itu yang mereka kan nggak bisa beli yang mahal-mahal bro, karena nganggur, nggak ada kegiatan. Efeknya separah itu ya. Iya, makanya saya untuk obat-obatan seperti itu atau itu karena dengan keterbiasaan mereka merugikan orang lain, itu yang jadi masalah. Betul. Jadi untuk mendapatkan, karena dia gelisah atau apa, saking gelisahnya, wah gimana pun caranya gue harus dapat nih, entah gue ngelawan orang tua gue atau apa, ngebohongin orang tua, ibaratnya gue harus dapat buat ngebeliin obat. Jadi mereka biasa ngelakuin apapun. Makanya yang dipenjara karena obat-obatan itu bukan dipenjara kayak pure dia ketangkap masalah obat-obatan, karena efek kegiatan setelahnya dan efek kegiatan karena ingin, biasa seperti itu. Oke, pesan-pesan lo nih buat teman-teman yang masih pakai kayak gitu. Apakah memang ada harapan kalau dia mau berubah? Ya, pesan-pesan saya ke teman-teman yang masih make, pastinya selalu berpikiran positif, terus dekat dengan ibadah, melakukan kegiatan yang positif. Ingat sadar diri, bila mana kau merugikan orang lain, di suatu hari nanti orang lain juga akan merugikanmu. Yang menarik itu. Jadi semua kita kembali ke diri masing-masing, buat kita bisa loh untuk berubah. Intinya yakin sama percaya, dan dipikirin jangan sampai merugikan orang yang kita sayang gitu. Oke. Kalau memang ya penyebabnya tadi kan satu karena keluarga, itu kan, lingkungan gitu. Kalau kita lihat itu kan hilirnya ya, hilirnya. Kalau kita lihat hulunya, ada sebab lain kan? Mungkin karena memang ada si bandar ini. Iya, makanya untuk berubah atau ke teman-teman yang memakai, caranya hijrah. Hijrah dari satu kota ke kota lain, dalam arti kata karena kita tahu sebenarnya kenapa kebiasaan itu terus terjadi, karena kita tahu tempatnya, kita tahu siapa yang jualnya. Nah, kalau kita pindah atau hijrah ke kota lain, kita kan berarti dari nol lagi nih, harus nyari, kadang-kadang nggak dapet, gimana
tempatnya kita nggak tahu. Dan dari situ kan kesempatan kita sebenarnya untuk berubah, gitu. Oke, berarti kalau misalnya langkah yang dilakukan pemerintah saat ini yang terus membongkar-bongkarin bandar-bandar judol kayak bandar narkoba dan sebagainya, itu sudah tepat ya. Karena kalau itu nggak dimatikan, otomatis orang masih bisa beli, orang masih bisa itu. Benar gak sih? Ya benar, ibaratnya yang dilakukan pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang negatif ya memang seharusnya seperti itu. Walau kita di lapangan atau yang pemain berpikiran kegiatan itu tuh sebetulnya nggak bisa total langsung menghilangkan, lebih ke minimalisir aja. Jadi meminimalisir, tapi namun kegiatan itu akan berlanjut di entah kapan gitu. Jadi terkadang yang dilakukan pemerintah juga pastinya tiap saat seperti itu, tapi terkadang ada momennya. Ada momen. Iya. Jadi ketika pemerintah itu melakukan pemberantasan narkotika, ya emang ada momen dan emang ada tugasnya dan harus, karena kembali lagi untuk anak-anak bangsa jauh lebih baik untuk negeri ini gitu. Jadi kalau memang tujuan mulianya seperti itu, memang harus disiapkan ya untuk generasi-generasi penerus bangsa ini ya. Kalau memang pecandu-pecandu yang nggak bisa berhenti dan terus disuplai terus sama bandar, itu akan parah dong. Iya, maka dari itu saya tidak setuju kalau misal pemakai obat atau pemakai yang pure pemakai dimasukin penjara. Bukan malah lebih benar, akan malah berdampak lebih negatif. Makanya itu direhabilitasi atau diberi perhatian, arahan, motivasi itu lebih penting. Jadi pengakuan dibanding dia bahasanya terima konsekuensi dari perbuatan dia dengan cara dipenjara. Dia merasa akan lebih sakit hati dan akan ngelakuin hal yang sama. Iya, tapi kan faktanya di lapangan kayak artis-artis itu banyak banget tuh dicepuk gitu, tiba-tiba apartemennya lagi, ya tiba-tiba ada polisi, lagi pakai gitu-gitu. Kebanyakan kan pemakai itu yang di artis-artis itu. Iya, kita kembali pastinya pemakai yang di itu. Kita kembali ke orangnya sih. Kalau misalnya artis, mereka pasti ada pilihan yang bisa mereka pilih, tapi terkadang kita yang menengah ke bawah, kalau udah kena ke situ pilihannya jarang yang direhab, pasti pilihannya dimasukin gitu. Bahkan itu, bukankah itu kalau dimasukin kan banyak ya teman-teman yang pecandu gitu yang pernah nyobain dikasih teman, bukankah itu akan apa ya, membengkakkan anggaran di lapas itu? Kalau semuanya penjara. Ya kembali lagi mereka kan melakukan semua itu karena kegiatan yang mereka lakukan setelahnya. Setelahnya efeknya. Jadi pasti juga dipilah-pilih untuk penjara kita ya. Mau diapa lagi, semua kan ada konsekuensinya, resikonya. Paling pemerintah juga bila mana pun ya pasti mencari metode yang lebih baik. Intinya metode yang lebih baik, maka dari itu adanya rehabilitasi atau mungkin ada metode ke depan ada yang lebih terobosan baru ya kita nggak tahu untuk mengurangi jumlah yang nantinya dimasukin ke lapas atau ibaratnya kegiatan atau perbuatan yang seharusnya itu nggak harus di penjara loh. Iya, gue juga setuju sama lo, nggak harus di penjara. Dan kita lihat juga penjaranya juga nggak layak, terus nggak ada sinar matahari di bawah, terus dalam satu ruangan kecil itu berapa biji, 5 orang apa berapa tuh tidurnya berdiri katanya, ada tuh di sebuah YouTube lah, itu berdiri tidurnya, nggak bisa di sini, bangun toilet lah, inilah. Kalau udah ada berubah baru dipindahin kayak gitu. Iya, ibaratnya tambah stres dong. Makanya tambah stres dan kita susah lagi itu udah makan tambah stres itu mereka nanti juga pemikiran mereka akan malah akan ngerasa sakit hati sih seperti itu. Jadi nanti mereka bukan malah bener ya, maka akan gimana nih biar nggak kemarin gua ketahuan gara-gara si ini atau ketahuan karena gua ngelakuin perbuatan ini. Mereka di dalam penjara mikirnya kalau gua keluar gua jangan sampai ngelakuin ini perbuatan yang sama ketika gua
dimasukin. Gua harus cari antisipasinya. Tapi perbuatan yang dia lakuin masih sama begitu. Berarti itu menurut lu kurang efektif ya kalau di sini? Iya, pastinya kurang efektif, membuat bukan malah mereka berpikir positif dan menjadi penyemangat mereka, malah dari 1 sampai 10 mungkin hanya 5 atau 6 yang berpikiran bisa positif, tapi kembali lagi apa tuh yang 4-nya ini malah akan makin menjadi gitu. Berarti akan lebih baik kalau dimasukin ke rumah rehab, terus di konseling, diajak ngobrol, terus. Iya. Ini pemakai ya, bukan bandar. Kalau bandar kan jelas ya. Bandar mah jelas itu. Kurungin aja gitu. Berarti lebih worth it lah di situ ya. Iya. Di rumah rehab ya. Iya, intinya kan kembali lagi ibaratnya mereka pengakuan sama pengen ya dimengerti sama orang sih. Dan pendapat mereka juga maulah dihargain, makanya kita harus menghargailah pendapat orang lain walaupun itu nggak serap di hati kita apresiasi aja dulu. Karena untuk seperti itu kan kita berbuat baik sama orang walaupun kita nggak dibaikin sama orang itu, insya Allah ke depan kan orang yang lain juga akan berbuat baik ke kita. Setuju sekali. Wow, inspirasi. Berarti sekarang sudah setahun udah pakai dan udah punya anak ya, kerjaan juga sudah ada ya, udah enak ya. Ya alhamdulillah udah enak dan ya udah nggak pakai. Ibarat makan dari itu, untuk yang masih pakai tolong inget lah, ibaratnya berpikir positif dan lakuin kegiatan-kegiatan mengisi waktu kalian. Karena kalau kalian mau berubah, pemikiran kalian mau berubah pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi walau semua juga butuh proses waktu. Dan dalam proses itu jangan pernah mengeluh, karena satu keluhan akan bukan malah menjadi baik ke depannya, malah akan makin menjadi. Berarti kalau berarti kayak gitu-gitu memang harus dihilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ibaratnya kayak ngerokok juga sama kan? Iya. Ngerokok, kalau nggak ngerokok jadi lemes gitu. Pas ngerokok jadi wah gitu. Berarti itu kayak doping. Iya, maka dari itu semua perbuatan yang kayak misalnya obat, minum-minuman, kita lihat sendiri pasti awal-awalnya dari ngerokok, karena itu kan mempunyai turunan nikotin. Jadi awalnya anak-anak remaja ngerokok, dibolehin ngerokok, lihat abang-abangnya minum. Jadi untuk peminum dan obat-obatan atau yang jenis narkotika lain pasti sebelumnya dia ngerokok juga. Karena dari rokok itu jadi menimbulkan circle atau lingkungan yang ada yang lebih baik atau bahkan sebaliknya. Tapi kan kembali lagi ke orang masing-masing gitu, memilih yang mana. Ada yang perokok ya benar-benar hanya untuk merokok karena keterbiasaan, ya emang mau perokok ada, tapi pastinya intinya orang yang pemabuk, peminum pasti dia awalnya ngerokok dulu. Awalnya gitu. Iya. Oke. Berarti bisa berubah lah ya teman-teman yang saat ini ya. Iya. Oke. Pasti intinya. Terakhir lah ya, terakhir buat teman-teman yang mau hijrah. Kasih semangat dulu atau ceramah-ceramah lah apa gitu. Sebelum terlambat loh. Ya buat teman-teman yang masih ngelakuin kebiasaan obat itu tolong berhentilah. Ibaratnya kalau misalnya berpikir ke depan yang lebih baik, karena masa sekarang Anda akan ngerasa, mungkin sekarang Anda ngerasain enak keterbiasaan mengonsumsi obat-obatan, tapi ke depannya akan ada dampak efek negatifnya. Dan intinya untuk teman-teman yang lain, berpikiran positif dan berbuatlah yang baik begitu ya. Saya yakin pasti bisa. Intinya kembali lagi ke pikiran, mindset dan kepercayaan diri mereka agar lebih baik, seperti itu aja. Oke, sangat menginspirasi teman-teman nih. Let's close. Terima kasih sudah berbagi cerita. Ya, makasih.